berujung pada privasi. Intinya seperti itu. Ya, untuk pelajaran untuk kita semua bahwa setiap umat manusia itu punya ciri khas atau kepribadian masing-masing. Jadi mungkin saya akan berusaha menjawab dari pertanyaan. Lalu mungkin dari orang melihatnya, oh ini kok Nabawi orangnya susah kayak apa gitu. Tapi di sisi lain orang itu tidak tahu bahwa sifat keras saya mungkin tidak untuk semua orang, dalam artian saya punya sifat atau watak keras itu untuk pelajaran, dalam artian ketika menegur seseorang. Nah, saya paling tidak suka itu kalau orang itu banyak ngomong, dalam artian banyak ngomong itu ketika orang tersebut itu banyak ngomong tapi tidak sesuai dari apa omongan yang mereka sampaikan gitu loh. Dalam artian itu saya biasanya orang itu berbal, kayak misal orang itu salah, saya akan tegur di tempat, siapa orang ini apa sih buat masalah kalau sama kayak teman saya atau keluarga. Nah, di situ saya nggak perlu basa-basi lagi. Di situ saya langsung ketemu semua orangnya, langsung bilang di tempat, kamu kok gini sih, masa kamu dulu sendiri, sini lebih saya gitu. Ya mungkin dari keras-keras saya masih ada benar-benar kayak saya naik motor gitu kan, biasanya kan ada orang yang main di jalannya, walaupun ada lampu merah kan masih ada orang parkir, saya akan kasihan. Nah, walaupun kasihan ya saya kan juga apa sih punya sikap lembut ya, sedikit-sedikit lah, kayak bisa kasih uang yang saya bisa buat berapa ya, nanti saya dikasihkan itu. Jadi dari watak keras saya mungkin ya tidak seterusnya itu, maksudnya semuanya itu keras, jadi isinya lebih saya gitu. Ya mungkin dari keras-keras saya masih ada benar-benar kayak saya naik motor gitu kan, biasanya kan ada orang yang main di jalannya, walaupun ada lampu merah kan masih ada orang parkir, saya akan kasihan. Nah, walaupun kasihan ya saya kan juga apa sih punya sikap lembut ya, sedikit-sedikit lah, kayak bisa kasih uang yang saya bisa buat berapa ya, nanti saya dikasihkan itu. Jadi dari watak keras saya mungkin ya tidak seterusnya itu, maksudnya semuanya itu keras, pasti ada, semua orang juga kayak gitu sih, ada keras, ada lembut, tergantung situasinya sendiri. Menurut kalian Boy sendiri ya, siapa sih orang yang peduli dengan diri kalian Boy sendiri? Untuk saat ini atau sebelumnya itu orang yang peduli itu ibu ya, dalam artian peran seorang ibu untuk saya yang ditinggal dari ayah itu mungkin dari kecil, dari kelas 5 SD. Nah, dari mungkin sikap kerasnya itu mungkin apa sih, bukan dikatakan keras, agak lebihnya itu cenderung ke tegas. Nah, lalu dari watak ayah itu juga tegas ketika membina keluarga ataupun orang yang salah itu langsung tegur di tempat. Juga saya mungkin keturunan dari beliau almarhum. Nah, untuk orang yang peduli itu tentu saja menurut saya ibu. Dalam artian ketika saya akan berangkat ke sini, belum berangkat ke sini itu ada pencerahan atau apa sih pesan dari ibu. Nah, misalnya contoh, jangan lupa kamu sholat duanya jadi tinggal, kamu orang laki-laki boleh, maksudnya boleh malas-malasan, tidur-tiduran, sholat duanya jadi tinggal, terus sholat maghrib jaga ngaji, kami itu sakit. Saya mungkin kalau saya nggak mau ya, saya itu nggak bakal dengerin dari orang tua. Nah, dari nomor saya itu mendapat pelajaran banyak sekali, sehingga tidak bisa dihitung dengan jari. Mungkin kalau misalnya saya nggak mau apa sih gitu ya, mungkin ya salah satunya itu contoh, maksudnya orang yang paling berperan dalam hidup saya itu ibu. Kayak sosial keluarga yang lainnya itu hanya mungkin bisa dikatakan pendukung, mungkin dari segi ekonomi kan, mungkin almarhum bapak saya sudah almarhum, mungkin dari ekonomi itu penghasilannya dari adik mama saya. Nah, disitu ngurus warga di Jakarta gitulah. Cuma masih warganya itu punya mama saya atau almarhum bapak saya, sehingga yang memegang atau sumber ekonomi saya itu memang dari situ. Jadi tidak paling berperan itu ibu. Lalu menurut kalian Boy sendiri dalam mengartikan cinta itu seperti apa? Cinta ya. Untuk teman-teman di luar, mungkin dari saat ini ya, untuk arti cinta itu saya tidak sebegitu minat. Mungkin rasa cinta atau rasa suka dari sama lawan jenis itu kan normal ya, yang normal kan sesama lawan jenis. Mungkin dari cinta itu kan ada levelnya.
cinta monyet gitu ya. Emang dari lagu itu kalau saya dengar kamu tuh nggak sengaja gitu lewat gitu kan, emang bener lagu untuk cinta-cinta di era-era 98 ataupun apa itu memang cinta monyet. Dalam artian ketika dari saya sendiri nih, kalau tentang cinta, misal udah satu, banyak udah kenal sama satu orang, sudah sayang dan cinta sama beda lagi kalau cinta monyet itu kayak gini nih. Oh, misal ada satu hari lah, buat apa sih kenal sama seseorang, oh cantik nih, gimana kalau saya deketin itu, saya mau nggak ya? Nah, udah kayak gitu, nah biasanya udah biasa lagi, beda lagi kalau emang yang benar-benar cinta itu kalau saya benar-benar udah fokus sama satu cewek, nggak mungkin nggak mungkin itu walaupun ada komunikasi ataupun ketemu lagi, tapi cintanya sebenarnya itu memang cinta yang jarang bertemu atau jarang komunikasi. Nah sekali bertemu itu udah menjadi salah satu tempat yang ternyaman, dalam artian itu bisa senang banget tak ketemu sama dia gitu loh. Jadi untuk cinta saat ini itu basi lah itu. Lalu apakah dari Mas Rabu ini mencintai itu ada sedikit? Untuk mencintai ibu sendiri lah mungkin atau kesehatan ataupun jasmani rohaninya tentu saja mungkin dari orang itu beberapa orang yang merokok itu tidak sehat ya. Ya. Mungkin orang-orang seperti itu beda, dalam artian beda itu mungkin mereka merokok, tapi jangan pernah sekali menilai bahwa orang yang merokok itu orang yang buruk. Semua orang juga tahu cara menjaga kesehatan atau menjaga tubuh mereka sendiri, tapi berbeda caranya. Kalau orang yang misal merokok biasanya makan makanannya yang sehat-sehat atau susu gimana. Orang yang merokok juga kayak gitu. Dalam sisi lain itu ketika mereka merokok, mereka juga tahu kapan harus jeda, kapan harus makan yang baik. Tapi kebanyakan orang yang merokok itu orang-orangnya yang rendah. Dalam artian mereka rokok di sini nih, hanya rokok sama kopi. Oh, lo makan gampang, cuma rokok sama kopi. Mas saya makan sama tubuh aku. Lo kamu nggak lihat kehidupan saya di rumah kalau makan itu, misal kayak yang berprotein atau pakai susu atau kan, ya kamu kan nggak lihat bahwa kehidupan saya nggak cuma rokok sama kopi itu juga termasuk memang sih kecanduan, tapi kan dari kecanduan itu kan sehingga itu tidak mendekatkan pada sesuatu yang haram. Misal kalau saya rokok, tapi kan ada baiknya saya itu nggak merokok atau gimana gitu lah. Intinya cinta sama tubuh saya sendiri, cuma caranya itu berbeda sama orang yang merokok atau apa. Ya sama-sama juga makan nasi, makanan sehat-sehat gitulah. Ya mungkin untuk rokok itu udah ada saking kayak udah makan, apa biasanya kan ada seorang kan rokok enak banget. Iya. Tapi itu nikmatnya tidak semua orang bisa rasakan. Seperti itu. Jadi emang sayang tapi nggak menunjukkan ke orang-orang. Iya, emang saya itu nggak mau orang itu tahu kalau saya itu biasanya makanan sehat atau gimana. Takutnya ya oh semua banget ini makanya kayak gini mulu, makanya buah-buahan mulu. Padahal ya apa yang sombong lah, lu yang tanya gila gue buktiin, lu percaya gitu. Nah, gitu. Tapi kalau Mas Rabu sendiri nih, kalau misalnya ada masalah itu kira-kira akan lari kemana gitu untuk menemukan tempat yang nyaman? Untuk masalah tempat ternyaman, biasanya saya kan hidup di dua alam, yang saya bukan dua alam kayak misal saya kan masih pondok ya. Kalau di pondok itu kalau saya punya masalah di pondok, tapi alhamdulillah nggak pernah dapat masalah. Walaupun ada palingan ya bisa lah diselesaikan untuk hari itu juga. Tapi kalau masalahnya untuk pondok udah dapetan di pondok ini keluar malam gitu atau gimana, jalan sama temen atau gimana. Emang dari temen juga ya satu frekuensi itu kan juga enak ya kalau kita lagi keluar pikirnya itu udah fresh gitu loh. Kalau saya itu kalau di pondok kalau pikiran itu tak ya udah sih keluar aja kemana jalan-jalan kemana aja deh. Yang paling senang itu ketika ada teman dari Puji atau di Puji ada ya atau enggak. Nah itu saya paling suka itu situ ketika lagi bolos atau gimana, itu suatu pelarian yang menurut saya itu nyaman walaupun seharian itu saya nggak tidur, tapi intinya di pondok kayak untuk keluar, maksudnya istilahnya di pondok tetap. Kalau di rumah itu beda lagi ya. Kalau di rumah itu rumahnya orang-orang yang mungkin dikatakan ya. Jadi saya hanya menyelesaikan misal kayak walaupun kita tetap di pondok, seenggaknya kan kita ngaji, walaupun di rumah kan
ya menyesuaikan lah gimana kalau ada masalah ya sama teman-teman kumpul mampir atau ngopi-ngopi bareng gitu, sehingga itu menjadi tempat bahwa kumpul sama teman itu suatu kegiatan yang membuat saya itu nyaman gitu. Kalau di dunia ini kan tuh banyak banget ya, mungkin orang percaya kayak misalkan pasangan kah atau sahabat atau keluarga dari titik terendah atau dalam segala kondisi. Itu mungkin Mas Aldo itu pilih mana gitu, antara pasangan kah atau keluarga atau sahabat? Untuk pelarian ke seseorang ya, lebih awalnya itu keluarga itu tidak semua keluarga itu bisa menjadi tempat ternyaman, dalam artian yang tadi saya bilang bahwa sahabat juga penting, tapi untuk pasangan enggak dulu deh. Kayak pasangan itu apa coba, kayak nggak minat juga teman-teman di sana yang punya pasangannya, jangan terprovokasi atau terbutakan cinta lah. Apa coba kayak pasangan ini kamu nih ngapain apa sih, menurut gue ini sesuatu yang jijik gitu loh. Jujur saja coba, kalau cinta-cinta sekarang itu menurut saya itu obel. Tapi kalau pelarian atau tempat bercerita itu yang paling nyaman itu teman yang satu frekuensi. Palingan teman yang kayak gitu atau sahabat yang seperti itu bisa dipegang jari kan. Kayak misal saya punya teman di rumah itu berapa orang lah yang bawa, kalau saya mondok itu ada yang manfaatnya juga. Misal ada satu orang nih, satu orang teman, ketika saya pulang itu selalu mencari apa sih pengalaman hidup saya di pondok untuk berubah. Misal kayak dari kalian sendiri itu dari orang pondok, nah dari saya itu mungkin nggak mondok, nah dari saya ini harus mondok nih, nah saya mau itulah cari pengalaman atau cari untuk merubah hidup saya lebih baik itu bagaimana. Nah di situ ada teman juga yang saya seperti itu. Terus ada satu teman lagi ya, teman-teman sih itu lebih karena itu kayak sepupu. Nah satu sepupu itu mungkin sekarang udah jauh banget ya, sudah berangkat ke Jepang lah. Nah dari sepupu tadi sebelum saya kesini itu video callan, tanya saya, Mas, saya baru bangun nih, mau sholat subuh masih bisa apa enggak? Ah baru bangun, ya bisa, masih bisa kok, itu aja nggak apa-apa. Oh walaupun kan ada berbagai pendapat dari ya itulah ketika kita ngaji bahwa sholat subuh itu nggak boleh dikodok. Nah daripada dari situ menurut pendapat saya itu juga kayak ngaji musbah gitu kan, salah satu tempat menimba ilmu yang sangat kita apa sih kita butuhkan untuk zaman sekarang untuk ya meringankan lah. Kalau sholat subuh gimana Mas? Ya nggak apa-apa, sholat subuh aja. Orang kamu ada dulu ketiduran terus belum bangun, ya nggak apa-apa, sholat subuh aja. Terus dari teman saya atau sepupu saya yang sudah berangkat ke pondok itu ke Jepang itu salah satu tempat ternyaman juga ketika kita jalan-jalan. Biasanya kan kalau ada circle-circle yang ngajakin jalan-jalan itu hanya wacana-wacana ngomong gitu kan. Ya kalau ada satu dua berarti dua orang yang satu dan teman kita dia juga orang tadi kemarin itu pulang. Nah yang saya itu sepupu udah berangkat ke Jepang. Kalau tiga orang ini udah kumpul nih, ya kayak udah biasa aja kayak mau gitu loh, cerita saya walaupun itu ranahnya privasi, tapi dari saya yakin dan juga dari teman atau sepupu saya itu juga bisa menjaga lah tentang walaupun itu baik ataupun gimana itu lebih mengarahnya itu privasi atau pengalaman gitu ya. Jadi itu bisa dipercaya gitu loh. Berarti intinya itu lari ke keluarga, tapi nggak semua keluarga ya. Ibu saya lagi teman saya itu yang itu bisa. Jadi seseorang yang benar kamu percaya gitu ya. Lalu nih, menurut Kak Boy sendiri, apakah Kak Boy itu udah cukup atau udah bisa menghargai orang lain? Mungkin dikatakan cukup atau bisa, sehingga ada apa sih namanya itu apa sih usaha atau kajian kita untuk menghargai orang lain, tapi tidak sepenuhnya orang yang kita hargai itu bisa feedback untuk diri kita sendiri. Dalam artian yang nggak semua orang bisa menghargai apa yang kita hargai. Misal kayak contoh, banyaklah teman-teman dari saya juga ketika ada yang minta pencerahan atau ada yang minta pengalaman belajar hidup untuk menjalani hidup yang lebih baik. Ketika ada teman contoh ini saya kok hidupnya lagi gini aja itu butuh saran
lancar atau gimana. Nah, saya kasih saran tuh, nah, kamu tuh sholatnya jaga. Misalnya sempurnanya sholat seseorang itu dilihat dari wudhunya. Nah, kalau misal sempurnanya hidup atau keberkahan hidup itu dilihat dari sholatnya. Coba kamu sholat waktunya dijaga. Terus kalau mau rezekinya lancar, atau baca wirid atau kayak ya latif gitu atau baca al-waqiah. Nah, dari ketika orang tersebut itu udah melakukan itu biasanya ya udah dari misalnya gitu, udah ngobrol itu sananya nggak tahu dia lakukan apa enggak. Nah, contoh saya lagi seorang nih, biasanya kan hidup itu kan dulu gengsi ya. Saya punya teman mohon maaf kayak misal kalau minjem duit itu ya saya juga dari pribadi nggak apa-apa kan. Kalau kita sedekah misal ke orang ada yang minjem 50.000, ketika orang tersebut belum mengembalikan itu bagaikan sehari kita itu sedekahnya 50.000 terus menerus sampai orang itu membalikin. Nah, emang kata seperti itu, saya juga banyak orang yang minjem duit ke saya. Tapi kalau lagi susah, pinjamnya ke saya nih. Kalau udah bisa buat modal atau apapun itulah, kalau udah sukses, lupa emang gitu. Rata-rata juga ada teman saya juga yang minjem duit ke saya. Ya saya nggak apa-apa sih, cuma kan bedanya kan saya pakai motor, dia pakai mobil, tapi belum bisa bayar utangnya. Dalam artian udah menghargai, saya sudah menghargai dia, tapi belum tentu yang dihargai itu bisa feedback gitu loh. Jadi menurut menghargai orang lain mungkin saya jauh bisa ya. Kalau misal orangnya nggak bisa menghargai apa yang saya berikan itu, ya saya udah gitu aja, cukup tahu. Gak diambil pusing atau diambil itu ya? Yang mau. Tadi kamu salah seorang yang kayak aku lagi sama orang omongan orang lain. Kalau misal terpaku ya, mulai menganggap itu ketika kita mendapat omongan ataupun apa itu balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kita menanggapi orang lain. Dari omongan-omongan yang terpaku itu berarti ada yang salah dengan diri kita. Untuk mereka yang bilang bahwa kita itu buruk, dicap buruk atau dicap gimana, kalau misal terpaku itu tanggapan saya ya biasa aja sih, emang udah wataknya gitu. Rata-rata dari omongan tersebut itu dari ya baru sih kayaknya ada, cuma saya nggak ingat soalnya saya nggak bisa terpaku sama omongan yang receh gitu loh. Ingatnya itu selalu pesan orang tua, kalau misal saya lakuin gini jangan pulang malam-malam, kamu itu anak laki-laki satu-satunya, buat apa sih, buat apa sih, sanggup atau pegangan untuk hidup selanjutnya, jangan dibiasain. Kalau omongan orang tua itu bisa banget buat pelajaran, tapi saya nggak mau membebani dari orang tua, sehingga saya sudah berusaha atau ikhtiar menjalani hidup yang lebih baik dari itu. Kalau susah terpaku sama orang nggak sama sekali, kecuali orang itu sudah menentang saya, itu beda lagi. Bisa jadi dari lagi kita keras itu saya diusahakan namanya sifat, sehingga tidak menegur orang tersebut. Pernah nih saya dijatuhkan ketika di pondok lah, bukan dijatuhkan sih, malah itu lebih personal gitu loh. Saya kan saya ngomongin di belakang kalau nggak saya sama apa gitu loh, sampai-sampainya itu bicara di depan umum ini tidak dengan saya. Ya walaupun bukan berarti saya nggak berani, tapi kan ada tempatnya atau ada waktunya untuk kita membalas. Dalam arti membalas itu saya memang nggak mau membalas saya dulu lagi, soalnya juga itu kan salah satu untuk mengurangi dosa kita kan ya. Jadi ya udah biarin aja, palingan keinget palingan 1-2 hari selanjutnya udah keren-keren aja biasa. Kalau menurut karena gue sendiri nih, karena gue itu termasuk orang yang baik atau gimana? Kalau semisal baik atau gimana itu tergantung penilaian orang ya. Tapi kalau menurut diri saya pribadi itu bukan berarti sombong. Alhamdulillah untuk kesini itu saya juga berusaha baik, tapi nggak tahu orang menilai saya itu bagaimana. Tapi sehingga balik lagi merubah mindset atau kehidupan menjadi lebih baik itu harus yang harus kita lakukan atau teman-teman lakukan, sehingga itu ketika kita bisa membahagiakan semua orang, sehingga kita jangan
merugikan orang lain. Ketika kita tidak bisa membahagiakan satu orang, sehingga kita tidak bisa menjatuhkan satu orang tersebut. Ketika kita tidak bisa membahagiakan diri sendiri, sehingga ya, jangan merugikan diri sendiri. Apapun yang kita lakukan untuk hari ini, untuk selanjutnya, sehingga itu adalah perubahan untuk hari-hari selanjutnya. Walaupun itu ada problem, itu kan suatu hal yang biasa yang dirasakan oleh semua manusia, walaupun dari segi kurang baik. Dan sehingga itu balik lagi, jangan pernah merasa malah untuk berbuat baik. Mungkin kan Mas Boy itu kan sering banget ngomong sama orang atau kayak komunikasi. Dan dari komunikasi itu apakah itu emang yang dari hati ataupun cuma intuisi atau kayak langsung aja gitu? Tergantung lihat dari situasinya. Kan saya juga tadi kan saya ceritakan punya teman rantauan baru kemarin itu juga punya beda-beda lah reaksinya. Kalau saya ngobrol sama satu orang yang satu teman itu yang saya percaya banget, itu emang dari hati banget Pak. Kalau misalnya nanya kehidupan, nanya tentang kehidupan yang lebih baik itu bagaimana, kan saya tahu dong. Jadi otomatis bahwa dari teman itu beranggapan bahwa saya itu apa sih ya, tahu lah bagaimana cara menjalani hidup yang lebih baik. Nah dari omongan tersebut yang berbobotan dalam artian itu dua mata, empat mata gitu loh, ngobrol empat mata itu emang benar-benar dari hati. Tapi kalau misalkan lagi rame-rame, saya salah kan sih, saya termasuk orang yang ekstrovert ya. Jadi kalau ngobrol sama orang yang rame-rame sama teman-teman lagi ngumpul-ngumpul itu hanya sekitar omongan. Mungkin kalau ada yang sakit hati kan kita sehingga biasanya kalau saya membuat orang yang sakit hati Pak, itu ada orang misal Kak Nega, saya lagi ngobrol sama teman-teman, nah terus saya nggak sengaja nih jatuhkan hati Nega dalam artian rasa tergiur atau jengkel sama saya dari omongan saya. Nah saya nggak tahu, terus ada teman dari Kaneda itu bicara saya. Biasanya saya kalau melakukan perbuatan hal tersebut itu ada orang yang bilang saya dilalui, tiba-tiba maksudnya ada saja loh jalan yang membuat kita itu berubah lebih baik. Nah kamu ini loh baru saja ngomong itu nyakitin hati ini orang ini loh, yang benar. Nah saya otomatis langsung japri atau online atau offline itu langsung ketemu, langsung minta maaf. Kalau kita minta maaf kan tergantung, yang penting kita walaupun orang itu nggak memaafkan, yang penting kita udah ada rasa untuk meminta maaf. Ada kalanya dunia itu emang rasa kejam banget ya. Emang gak ada sih dunia yang kayak pasti ada tantangannya itu. Nah untuk menghadapi itu ya, apakah kamu memilih untuk mau menang atau bertahan di situasi? Untuk dunia ini memang untuk kita semua juga merasakannya. Mungkin dari sebelumnya atau sekarang atau selanjutnya itu untuk saat ini mungkin dari ikhtiar saya itu alhamdulillah tidak, dunia itu memang belum sekeras apa yang saya rasakan, tapi semoga kesananya itu jangan loh. Dalam artian ya biasa aja sih kalau semisal keras banget ya di dunia, tapi saya lebih larinya itu lebih takut gitu loh. Jadi buat apa sih kalau cerita sama manusia sama ciptaan Allah juga gak ada umurnya. Paling saya hanya bisa mendekatkan diri cerita, walaupun bisa bersolat ada wirid ada apa, sehingga itu kan salah satu cara untuk kita apa sih melupakan masalah kehidupan kita itu kan situ sholat. Jadinya itu tetap bertahan melanjutkan progres, tapi dalam proses tersebut saya membangun beban saya untuk memaksakan bahwa kehidupan itu harus diselesaikan dengan cepat. Tapi beda lagi caranya kalau sama saya. Terus kemarin kan ada teman saya nih, baru kemarin tadi malam kita di malam saya habis sholat isya. Nah habis sholat isya nih main lah teman-teman. Nah main teman-teman itu dia lagi main HP, orangnya gak mau main kayak gitu ya. Kalau nyari duit itu kayak main judo lah apalah gitu. Nah saya nggak sholat isya dulu loh. Wah udah tadi maghrib lagi nggak usah. Saya balik nih,
ya udah berarti lu sembuh itu mandi sekali aja. Oh bujel nanti bau lah. Lu sholat sekali aja udah bangun. Masa mandi sekali aja nggak bangun lu? Udah diam gitu. Nah kayak gitu. Maksudnya saya itu apa ya? Bisa dikatakan mungkin show ya. Dalam show itu kan kita niatnya bukan sombong ya, mengajak teman untuk kebaikan itu. Dibilang seperti itu, dibilangnya udah diam. Dong, sobat tuh kita masih muda gitu kan ya. Masa ya mau kayak gini terus? Berarti saya itu kayak apa sih? Lebih sikapnya itu mengajak gitu loh, mengajak kebaikan lah walaupun tapi dari segi tersebut itu tidak semua orang tahu, palingan hanya beberapa yang biasa saya ajak, terutama itu yang di rumah. Saya paling suka itu ketika ngobrol sama teman-teman yang di rumah itu kan banyak teman-teman yang kurang ya, ingin pendidikan ilmu agama ya. Nah, saya paling suka itu di situ menyesuaikan dulu obrolannya, terus makin malam obrolannya semakin wow gitu, semakin panas. Nah, di situ Ketika karena gue sendiri itu punya circle, punya 5 orang circle teman. Nah di 4 orang itu hanya orang palsu, ibaratnya kayak yang nggak tahu sepenuhnya atau nggak peduli sepenuhnya sama kehidupan manusiawi. Kemudian ada 1 orang yang benar-benar kayak peduli ataupun yang benar-benar tahu sepenuhnya kehidupan nggak ada itu, tapi dia itu cukup jauh. Apakah yang dipilih karena begitu orang yang bertahan walaupun itu cuma sebatas pendengar ataupun orang yang tidak peduli terhadap Nabi, ataupun orang yang jauh tapi dia benar-benar sangat peduli? untuk temannya seperti itu saya paling suka itu atau dikatakan paling kasihan itu lihat usaha teman atau kenapa itu. Misalnya kayak contoh tadi orang yang lagi mati-mati itu kan pendapatannya tidak seberapa ya, tapi kan usaha mereka paling sana-sana. Di situ saya paling kasihan lihat teman-teman yang gitu, walaupun 4 orang ini yang saya suka dan hanya pendengar. Saya justru nggak menjadi orang-orang seperti itu, soalnya banyak papasan atau pertemanan saya itu kebanyakan gitu, hanya teman-teman untuk ya tawak TV lah gitulah. Cuma 1 orang saya pilih 1 orang tersebut sih, karena apa ya, saya paling nggak bisa kalau tidak menghargai apa sih ya, penghargaan dari orang lain. Dalam artinya itu ketika saya punya masalah tapi ada cuma 1 orang yang bisa saya ajak bicara, itu saya memilih 1 orang tersebut. Karena apa? Saya juga menghargai dari dia juga, walaupun dia orang yang gimana. Cuma kan di sini kan dilihatnya dari problematika kita kan. Nah itu juga untuk apa sih, pelajaran kita juga bahwa setiap pertemanan yang kita hadapi, walaupun itu teman yang ketawa tinggi, cuma ketika kita ada problematik itu hanya menjadi pendengar, itu saya kurang kalau orang-orang seperti itu. Tapi dalam artian saya tidak suka, maksudnya bukan berarti tidak suka sama orang tersebut. Saya tidak suka, cuma hanya menempatkan loh di sini teman untuk misal ini barang rokok ini alat gitu. Nah di situ kan saya hanya menempatkan bahwa tidak semua teman itu bisa diajak bicara dengan baik untuk kehidupan. Rata-rata emang teman yang sejati atau sahabat yang paling baik hidup kita itu bisa dihitung jari. Selebihnya itu hanya untuk pelarian ketawa ini, untuk kita menutupi lah kehidupan kita yang kurang baik ini. Pertanyaan selanjutnya ya, miskin atau kaya? Miskin atau kaya? Kalau miskin atau kaya itu insya Allah saya lebih ke ya mungkin kita kalau dipilih 100 juta atau 100.000 kan kita milih 100 juta ya, tapi dalam segi materi tersebut atau ekonomi tersebut saya itu nggak mandang, soalnya dari si kaya juga belum tentu bisa menghargai si miskin. Jadi itu saya punya teman tadi, balik lagi deh, orang yang minjem duit lah, dari teman tersebut itu minjem duit itu pakai mobil. Nah dari yang satunya juga yang tadi pinjam buat modal sampai sekarang belum dibalikin ya, walaupun saya lihatnya sudah sukses atau gimana, cuma nggak tahu ya dia lupa tahu gimana, nggak kan belum balikin duit saya gitu kan ya. Nggak kenal aja sih kayak atau miskin. Terus saya paling suka itu berteman, kalau bisa berteman nih orang yang mungkin menengah ke bawah ya. Nah dari pertemanan tersebut itu
menjadikan saya itu bersyukur loh. Kan ada suatu apa sih ngomong kayak gini loh, kalau kita hidup ingin lebih menjadi lebih baik itu sebab ini kan ketika kamu melihat ke atas, lihat ke atas itu hanya untuk orang yang menimba ilmu agamanya itu tinggilah, sehingga membuat kita itu belajar itu semakin semangat loh. Nah, kalau melihat ke bawah itu ketika misal cuma hari ini makan tempe, lo makan dulu. Nah, ketika kita berteman sama seseorang yang menengah ke bawah, yang sehari mungkin makannya sekali, itu pun makan habis mungkin jual apa atau apa itu kan, itu menjadikan pelajaran untuk kita untuk menghargai lah. Nah, saya lebih suka itu yang menengah ke bawah, mungkin sekitar untuk pertemanannya, mungkin ya untuk saya juga belajar juga sih kalau menjadi orang yang punya atau apapun itu. Jangan pernah sombong, udah gitu aja. Soalnya banyak banget dari teman saya yang punya, yang orang itu pakaiannya itu mewah, beda sama yang diutangi. Emang itu fakta banget so. Jadi buat teman-teman jangan pernah merasa sombong deh kalau si itu udah kaya. Terus jangan pernah merendahkan yang miskin gitu. Udah deh terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ditindas atau menindas? Kalau ditindas atau menindas, mungkin ada waktunya ya. Kemudian ketika kita menindas itu, menurut saya itu orang yang menindas itu orang-orang yang kepribadian atau latar belakangnya itu kurang gitu loh. Mungkin faktornya dari orang tua ataupun keluarga ataupun lingkungan gitu kan ya. Orang-orang yang suka menindas itu kan minim pendidikan baik dari umum ataupun agama itu biasanya seperti itu. Mungkin kalau saya ditindas, ya tergantung itu apakah dari tindasan tersebut atau perkataan ataupun dari fisik juga. Biasa kan cowok kan mungkin di jalan-jalan gitu kan biasanya ada yang berantem gitu kan. Nah, emang saya dulunya seperti itu. Dalam artian saya juga pernah di apa sih dikeroyok gitu kan ya. Nah, setelah saya tersebut itu mungkin ketika dari masalah tersebut saya balas lagi, maksudnya balas lagi apa yang diberikan loh. Dalam artian mungkin yang menurut saya itu ada atau 5 ya di situ ya. Nah, saya main itu loh, maksudnya nggak proyekan gitulah. Besoknya saya temuin loh satu orang lah, yuk kemarin semalam maafin aja yuk, diulangi lagi pakai satu gitu. Tapi tipe yang suka menindas itu tergantung, ketika menindasnya itu sudah berlebihan dan takaran, itu mungkin saya lebih ke bisa saja main fisik, tergantung dari orang tersebut itu menindasnya itu berlebihan gitu loh. Gitu. Ya, selanjutnya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Diam atau lawan itu kalau sama orang tua tahu yang lebih tua atau yang lebih tahu tentang kita itu lebih artinya itu diam lah, lebih mengarahnya itu lebih ke diam. Cuma dalam diam tersebut kan kita juga harus apa sih, punya mindset ataupun pengalaman gitu ya kan ya. Kalau ngaji sama teman-temannya itu udah lebih tahu lah dari kita atau udah lebih mapan. Nah, saya itu di situ lebih diamnya itu diam-diam, maksudnya nggak cuma diam, cuma ada tanya-tanya gitu lah. Kalau misal lawan itu lebih ke juga diam sih, cuma lawan itu kalau sudah memang di luar porsi dari akal yang sudah tahu apapun itu, mungkin saya juga lawan bagus. Jadi itu namanya situasi itu. Nah, kalau kemudian di situasi ini kamu punya sebelum stalking nih, kemudian dibagi dua dan dimakan bersama teman, atau kamu makan sendiri roti itu? Untuk ini bukan cuma roti ya. Saya paling suka itu orang yang itu kan berbagi. Dalam artian berbagi itu sebelum saya ngomong itu mungkin bisa dikatakan pelit ya. Nah, pas saya sudah ngomong berbagi itu kan rasanya itu berat gitu loh. Walaupun berat tapi kan misal ada yang minjam 10.000 ataupun apa itu makan biasanya lah, walaupun bilang saya biasa-biasa saja, tapi dalam hal itu
orang itu paling gini ya, maksudnya pinjam atau apa itu nggak boleh dulu. Nah, semakin kesini saya mengenai itu alhamdulillah masih bertahan. Nah itu semakin paham bahwa kita berbagi itu juga sangat penting untuk diri kita. Nah untuk dibilang ketika punya barang ataupun apapun itu untuk diri kita sendiri atau juga berbagi dari orang lain sehingga itu berharga buat orang lain. Juga saya tipe kena itu orang seperti ini dong. Paling gak suka, maksudnya paling gak saya senang itu ketika kita jalan-jalan gitu refreshing. Nah ada satu orang nih yang nggak bisa ikut. Nah itu menjadi pertanyaan atau apa sih PR buat saya? Aku nggak mau ikut gitu ya. Gimana caranya biar orang tersebut itu teman tersebut itu ikut toh? Yuk, tak bayarinnya atau yuk belajarnya atau praktik gitulah. Saya aja nggak mau terus. Ya udah, yuk pakai motor aja, pakai motor gua no, pakai yang satunya. Tetap aja nggak mau nah. Itu sih nggak kan? Ya palingan nggak jadi. Ya udah nggak apa-apa sih, saya juga nggak memaksakan untuk kehendak dia sendiri gitu kan ya. Ya intinya saya mungkin suka berbagi dalam artian berbagi mungkin kan untuk diri kita sendiri ya. Mungkin kalau ada hasil lebih gitu kita bisa berbagi, kalau nggak pas-pasannya mungkin kita bisa merasakan bersama-sama itu. Tapi apa sih hal yang membuat Anda berbeda? Membuatnya hal yang membuat itu refreshing sih. Maksudnya kayak lebih mengarah ke terutama untuk masalah problem kehidupan itu ada dua. Biasanya pelarian saya itu kalau jalan-jalan itu saya tiba-tiba loh ujuk-ujuk rajin sholat ngaji itu atau gimana gitu. Mungkin dari orang-orang wah mau percaya ngaji lah, lu nggak tahu gua di rumahnya ngapain aja. Kalau gua ngaji di depan lu kan pikirannya sombong atau so pinter gitu kan ya. Ya itulah intinya yang baik-baik aja, yang baik-baik itu nggak perlu ditonjolin ke semua orang, tapi yang semua orang tahu itu saya orangnya yang suka jalan-jalan atau ngobrol-ngobrol bersama teman. Itu juga salah satu tempat yang buat saya cukup untuk menenangkan pikiran, ngobrol ngopi gitu semua. Kalau dari Anda sendiri apa sih cita-citanya? Untuk cita-cita ya, mungkin dari sejak saya kecil cita-citanya mungkin agak lama ya, menjadi kiai. Ya kiai kan, dari sekarang kan itu banyak kiai abal-abal yang kiai itu benar-benar masyhur kan dirinya dari sana tata keturunannya dari garis keturunan. Misal kayak guru kita Kiai Sulaiman Mahmud itu kan udah jelas ada dasarnya itu sampai di Sunan Gunung Jati Cirebon itu kan udah maksudnya udah jelas lah. Nah kalau misal kayak Muhammad itu kan loh kok tiba-tiba muncul, saya nggak percaya orang kayak gitu, maksudnya belum jelas gitu loh dari mana kok tiba-tiba datang. Nah pas cita-cita dari saya itu apa sih ya mungkin saat itu udah beda, mungkin sesuatu yang sangat mustahil, tapi dalam artian mustahil itu sehingga kan kita kan ada usaha untuk memperbaiki keturunan gitu. Nah lu cita-cita saat ini mungkin zaman makin berkembang, udah jelas zaman makin berkembang dan mencari ekonomi ataupun untuk kita menjalani itu kan mungkin saya lebih ke orang yang suka menggaji bukan untuk digaji, bukan suka tipe orang yang buruk gitulah. Walaupun kita harus kecil sehingga itu kan usaha kita gitu. Mungkin cita-cita saya itu jadi orang yang ya intinya bukan sombong ya, kayak orang yang suka menggaji lah gitu. Jadi bos sih. Ya itu jadi bos. Bisnis kayak bisnis. Kalau menurut Anda sendiri sih, apa sih yang membedakan pendidikan ekonomi dengan orang lain? Yang membedakan ya, mungkin dari segi pakaian. Yang untuk di rumah, biasanya di rumah kan ada orang-orang kalau sore-sore itu jangan. Pas saya masih kecil loh, kan saya pakai celana terus undangan kan. Kalau sudah sore berhenti malam itu jangan pakai celana terus gitu, nanti sampai itu udah kebiasaan. Nah pas sampai terus makin berjalannya waktu kan saya membawa kan mungkin udah kebiasaan pakai sarung dari segi fashion atau gimana kan udah beda lah dari teman.
ya yang tadinya bilang soalin atau gimana ya mungkin teman-teman bisa juga tahu-tahunya pakai sarung gitu kan. Kadang saya juga yang kayak gitu, wah udah sore pakai apa sih, pakai celana mulu tuh, nggak apa sih, nggak malu sama orang Cina gitu. Orang Cina Israel kan sore juga pakai kan juga. Itu termasuk yang membedakan saya dari teman-teman ataupun orang lain juga adalah di pondok juga. Biasanya di pondok kan itu ada anak kuliah beberapa lah. Nah yang membedakan saya sama teman-teman di pondok itu, mungkin saya di pondok lebih ke kamar kerja, udah nyaman di kamar. Kamar aja anak-anaknya udah enak gitu, nggak suka yang keluyuran apa ya, keluyurannya orang dewasa itu kan beda sama anak-anak. Kalau pelariannya anak-anak pondok itu rata-rata itu udah tahu sama pengurus gitu loh, bisa kayak PS atau gimana kan, itu kan mereka nggak pegang HP, otomatis kan kalau anak kuliah kan HP-nya dipegang sendiri gitu kan ya. Ya beda itu kan sudah termasuk dari dalam ya larinya beda lah gitu. Nggak semua maksudnya yang belum kuliah itu emang HP-nya itu masih kemudian. Nah itu salah satu yang membedakan juga. Dari anak gue sendiri ya, apa sih yang menurut Anda Bobi kekurangan di diri Anda Bobi dan bagaimana untuk mengatasinya? Untuk kekurangan tentu kan kita manusia ya, kekurangannya. Untuk kekurangan itu masih jelas banyak banget yang perlu kita perbarui. Terus selebihnya kedepannya memperbaiki kekurangan untuk diri kita menjadi lebih baik, itu suatu poin yang paling kita perlukan dalam hidup kita. Artinya menanggapi kekurangan tersebut kan kita mencari wawasan bersama teman-teman ataupun di lingkungan kayak pesantren itu kan lingkungannya orang-orang yang dikatakan baik itu kan ya, mencari orang yang berubah lebih baik itu kan nanti di pesantren itu. Alhamdulillah untuk saat ini saya juga masih bertahan di pesantren untuk merubah kekurangan atau keburukan yang saya miliki seperti itu. Ya tadi kita bahas kekurangan, sekarang kelebihan. Menurut Anda Bobi sendiri, apa sih kelebihan yang ada di diri Anda Bobi dan bagaimana cara memanfaatkan kelebihan tersebut? Kelebihan saya itu saya paling tidak bisa menghargai pemberian orang lain. Dalam artian ketika orang lain memberi 2.000, saya bisa memberi 2 kali lipatnya atau lebihnya. Nah, untuk memanfaatkannya, saya itu selalu mengajak teman-teman untuk menjadi lebih baik. Dari kelebihan tersebut, ya saya kalau orang itu tahu bagaimana feedback untuk diri saya sendiri itu baik, saya akan lebih apa sih memberinya itu lebih dari apa yang mereka berikan kepada saya itu. Oke, hari ini apa saja sih yang sudah Anda Bobi lakukan? Untuk hari ini alhamdulillah hari yang baik kan. Untuk kedepannya juga lebih baik insya Allah. Sholat dari yang sholat itu walaupun langsung tidur kan ya, artinya kan jangan lupa kewajiban itu. Jadi mau berangkat sini cerita atau diberi pencerahan sama orang tua untuk jangan lupa kamu anak laki-laki harus menjadi lelaki yang kuat. Sholatnya waktunya dijaga, sholat sunnahnya dijaga, ngajinya jangan lupa gitu. Terus untuk berangkat sini juga tadi ada program sedikit. Kakak, ya kalau nggak tahu kalau kakak bawa motor saya itu mungkin saya belum nyampe sini. Begitu. Dan untuk Anda Bobi sendiri nih, mengapa sih kita itu perlu mengetahui diri kita sendiri untuk menjadi diri kita sendiri? Memahami diri kita sendiri itu poin penting untuk semua umat manusia. Dalam artian itu ada suatu apa sih referensi dari ulama, man ma'afan nafsahu faqad al-farad bahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia telah mengenal Tuhannya. Itu udah referensi paling dasar orang untuk kita dan teman-teman yang nonton untuk mengenali kepribadian orang ataupun sifat seorang. Kita harus mengenali kepribadian kita sendiri itu bagaimana. Dalam artian ketika kita sudah mengenali walaupun itu belum sepenuhnya kita kenal, seenggaknya kita salah satu contoh itu menjadi pelajaran untuk kita mengenal orang lain, terutama kepada Tuhan kita sendiri. Seperti itu. Dari kegiatan kan kita ini
kegiatan yang paling membosankan itu menurut saya pulang kuliah jam 2. Pulang kuliah jam 2 itu menurut saya waktu-waktu yang paling nanggung untuk saat ini. Gak tahu itu karena jam 2 ya saya pulang pondok habis kuliah itu merasa istirahat sejam itu kurang banget. Menurut saya kalau saya tidur seharian nggak tidur, besoknya saya harus tidur baru sejam seharian full tidur, nggak boleh ada yang bangunin. Walaupun itu siapapun, ya saya bangun kalau sudah sholat juga tidur lagi karena saya tahu kemarin itu habis capek dan tidur. Nah, paling kegiatan paling membuat saya membosankan itu pulang kuliah. Kalau misal pulang jam 2, kalau pulang habis asar kan itu kan termasuk, maksudnya buat saya itu kalau capek seharian full itu harus capek, nggak boleh nanggung gitu loh. Terus capek seharian full, nanti kalau pulang jam 5 kan itu bisa langsung mandi, pulangnya mandi lanjut sholat terus jamaah ngaji lagi, nanti kan malamnya bisa istirahat lagi. Terus itu juga waktu yang berharga buat saya gitu loh. Ya, dari Anda sendiri, bagaimana sih cara Anda itu membangun kepercayaan dengan orang lain? Membangun kepercayaan dengan orang lain itu suatu hal yang tidak mudah ya, tapi dalam hal tersebut itu sehingga kita ada usaha untuk mengerti atau memahami sikap kita terhadap orang lain biar orang itu menerima dengan tulus ataupun mudah. Memang tidak mudah sih, cuma dalam cara yang perlu kita lakukan itu merubah mindset atau merubah hidup kita menjadi lebih baik dengan menghargai penghargaan atau pemberian orang lain juga. Itu termasuk cara untuk kita memudahkan memahami orang lain tentang kehidupan kita atau kepribadian itu, perbedaan kita. Lalu nih, kalau misalkan Kak Abel sudah dihadapkan dari suatu permasalahan atau konflik, mungkin ada trik sendiri atau cara sendiri untuk Kak Abel menghadapi konflik tersebut? Mulai dari konflik ya. Konflik itu kan sifatnya bukan mungkin ada yang pribadi, tapi rata-rata banyak itu melibatkan lebih dari satu orang. Untuk menghadapi konflik, sekiranya saya memang orang yang sudah tidak suka yang kalau konflik itu nggak selesai, tapi setidaknya konflik tersebut itu tidak membuat saya itu menguras energi atau menguras kegiatan di hari-hari saya, keseharian saya, dan itulah ya sehingga konflik itu bisa diselesaikan. Dari itu juga saya akan usahakan, tapi sehingga konflik itu ya semoga saja ya intinya kita ada usaha untuk menyelesaikan dengan cara kita juga berkomunikasi dengan orang lain atau keluarga gitu dengan baiklah, intinya seperti itu. Gimana sih cara Anda itu menghadapi emosional yang tiba-tiba itu berubah? Yang berubah ya emosional, yang saya tadi bicarakan watak atau emosional saya itu lebih tegas atau keras, tapi dalam hal tersebut itu ketika saya berubah itu ketika ada teguran dari orang lain, dimana ketika orang lain menegur saya akan terima, dalam artian itu juga perlu untuk hidup saya sendiri atau merubahnya lebih baik juga buat pembelajaran saya agar tidak terulang lagi. Walaupun terulang kita merubahnya lebih baik lagi ya. Intinya ketika biasanya kan saya orangnya yang menegur ya, bukan yang ditegur ya. Intinya kalau saya yang ditegur itu saya terima saja, memang dari perbuatan orang tersebut itu memang yang saya butuhkan seperti itu. Tapi Kak Abel sendiri itu percaya nggak sih sama yang namanya cinta? Cinta ya, kalau ya cinta saya percaya, tapi untuk saat ini mungkin belum sepenuhnya ya. Soalnya di era sekarang itu atau di umur kita segini kan masih cinta-cinta bergerak kan gitu, cinta monyet sudah apapun itulah. Saya percaya, tapi untuk saat ini belum sepenuhnya. Mungkin untuk kedepannya saya akan berubah hidup saya lebih baik lagi untuk menghadapi apa itu cinta yang sebenarnya. Mungkin dari orang tua itu anaknya, dari keluarga juga teman-teman sahabat itu kan juga termasuk cinta dari pengalaman itu. Lalu menurut Kak Abel
Untuk komitmen pernah ada saya komitmen bersama teman-teman, terutama untuk komitmen yang lain mungkin bukan gagal ya, cuma untuk pelajaran saya ke depannya komitmen yang saya jalankan ketika contoh di tongkrongan atau sama teman-teman itu ketika target kita 3 bulan. Nah dalam 3 bulan tersebut kita harus mencapai target. Nah di mana dalam proses tersebut kita berkomitmen bersama teman-teman itu jangan miskomunikasi, jangan lupa, terus jangan lupa membagi waktunya dengan baik dalam progres atau proses kita menjalani komitmen tersebut. Intinya jangan lupa, jangan seperti apa sih yang diri kita itu apa sih sekarang dari lah itulah semena-mena keinginan sendiri itu salah satu apa sih masalah yang susah untuk menjaga komitmen seperti itu. Lalu apa sih yang Pak Ramli lakukan ketika sedang merasa sedih? Untuk sedih ya, mungkin untuk sedih itu ketika saya sedih itu biasanya larinya itu ke teman-teman yang ya mungkin teman-teman kan beda sahabat, kalau sahabat kan itu kan hanya beberapa orang tertentu, memang nggak tahu nggak mau singgungan lagi. Intinya kita di situ senang-senang ngobrol mabar atau apa gitu kan ya, itu suatu tempat yang menjadi pelarian saya ketika saya sedih ataupun juga ya takut berdoa dengan Tuhan juga dengan itu. Saya mungkin sebagai closing statement-nya, mungkin dari Kak Ramli menyampaikan motivasi apa saja yang untuk pengusaha semua yang sedang menonton podcast ini. Untuk teman-teman di luar sana tetap semangat untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Terus jangan lupa kewajiban Anda terhadap siapapun itu. Terus jangan pernah mengunci kehidupan Anda dalam satu pikiran, karena ketika Anda melakukan suatu kegiatan tersebut maka tidak akan memudahkan atau menjanggal dari otak kita itu menjalani kehidupan yang selanjutnya. Intinya teman-teman di luar sana tetap semangat terus dan tetap berjuang bersama untuk menjadi lebih baik, menjadi diri yang mapan, sukses untuk diri kita dan keluarga dan lingkungan sekitar. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian podcast kami ya pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat